kasus ini ya kami minta juga untuk dijerat dengan hukum yang berlaku gitu loh. Kedua, bagaimana tanggapan Abang mengenai Danu yang dikatakan memberi pengakuan atau pengakuan karangan oleh pengacara sebelah? Ya itu usaha dari kubu mereka buat kami, mau dibilang bohong, mau dibilang mengarang. Ya faktanya pernyataan Danu, pengakuan Danu itu sampai hari ini juga polisi belum melihat ada kebohongan di situ gitu loh. Apa yang Danu bohongan, apa keuntungan Danu dalam Danu berbohong? Kan nggak ada. Kalau Danu memberi pengakuan tetapi Danu hanya sebagai saksi, misalnya contoh dia melihat atau dia nggak sengaja dia melihat dari jauh ada perkara begini-begini, itu mungkin bolehlah diklaim bahwa pengakuan Danu itu. Kalau ini kan enggak. Tanggal 16 Oktober itu adalah tanggal dimana menurut kami adalah tanggal yang penuh dengan kesyukuran, dimana kasus Subang yang sudah 2 tahun 3 bulan lebih tidak ketahuan nih arahnya kemana, dan alhamdulillah dengan Danu menyerahkan dirinya, dengan Danu memberikan pengakuan, dan sampai hari ini dari 16 Oktober Danu itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atas pengakuan dia. Jadi apa yang akan diuntungkan Danu dari kebohongan ini, dari tuduhan-tuduhan berbohong itu apa gitu? Ya kami semuanya menyerahkan kepada seluruh masyarakat yang memerhati kasus Subang gitu kan. Saat ini kami sudah tidak ditatanan akan menyikapi komentar-komentar seperti itu, karena buat kami ya apapun ceritanya, apapun tuduhannya, hari ini Danu sudah mampu, berani untuk membongkar kasus ini, dan sampai hari ini kita lihat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita harus percaya kepada polisi. Polisi itu juga tidak ada tendensi apa-apa, mereka juga tidak ada kepentingan apa-apa, tidak ada keuntungan apa-apa, sehingga apa yang didapat, apa yang menjadi bukti, apa yang menjadi alat bukti gitu ya, dan apa yang disampaikan oleh Danu itu setelah disesuaikan, mungkin dinilai sesuai, makanya kita sudah berkali-kali ada rekonstruksi untuk menyesuaikan, di mana Danu menyatakan A didukung oleh alat bukti, oleh hasil penyelidikan Polda gitu ya, sehingga kita lihat sampai hari ini. Ya semua itu kita serahkan saja kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita serahkan kepada kepolisian, dan kalau nanti ternyata P21 kan berarti tidak ada kebohongan sampai hari ini menurut polisi loh ya, tinggal nanti kita buktikan di pengadilan. Oke, yang ketiga, bagaimana Abang dalam waktu ini setelah ada saksi yang dihadirkan yang katanya dapat membatalkan pengakuan Danu? Ya silahkan saja gitu ya. Saya percaya bahwa kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Saya percaya bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Artinya kita ini sekarang berjuang, masyarakat, rakyat, pemerhati kasus Subang, ahli-ahli hukum, YouTuber, media, ini adalah perjuangan kita gitu ya, untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan Subang, sehingga apapun yang dilakukan oleh pihak sebelah ya kita akan uji saja gitu loh. Dua saksi ini mengakui, memberi pengakuan bahwa dia ada di TKP 24 jam dan lain-lain lah. Di counter katanya ya. Jadi di counter itu mereka menyatakan silakan saja lah, kesaksian kan sama. Ketika mereka menyatakan kesaksian dan bohong, kami juga sama kok. Kami bisa melihat bahwa ada kebohongan yang disampaikan oleh saksi-saksi yang dihadirkan ini loh. Barigi dan juga Abi. Nah, teman-teman, terima kasih kepada teman-teman YouTuber dan publik yang sudah terus memviralkan kasus ini, tidak berhenti dari tahun 2021 sampai 2023. Di video kali ini yang ingin aku bahas adalah yaitu tentang sebuah keterangan dari saksi tetangga Arigi, teman-teman. Dan mungkin teman-teman sudah menyimak di berbagai media juga dalam hal penyelidikan kasus Subang ini.
Polisi sampai saat ini tidak berhenti, yaitu memeriksa sejumlah saksi-saksi di dalam kasus Subang ini. Salah satunya adalah tetangga Arigi yang ditanya soal keberadaan anak Mimin saat malam kasus Subang terjadi. Karena di sini banyak juga pro dan kontra di masyarakat yang aku simak di berbagai komentar. Ada yang percaya dengan keterangan kedua saksi temannya Arigi, ada juga yang sama sekali tidak percaya. Karena apa alasannya? Yaitu waktu tidak sesuai apa yang dijelaskan oleh Fadil dan juga Ramdan ya. Seperti itu. Ada juga yang percaya 100%. Ya, kita wajar. Mau percaya, mau tidak, kita serahkan ke pihak kepolisian dan nanti akan diuji di pengadilan. Jika benar-benar si dua saksi ini berbohong, ya otomatis ini akan berat juga teman-teman ya. Karena sudah menutupi kasus ini atau menutupi tersangka Arigi ini. Lalu bagaimana pengakuan tetangga Arigi saat diperiksa polisi? Ternyata setelah diperiksa di Polda Jabar, pengakuan tetangga Arigi berbeda saat diperiksa di kepolisian. Tuh kan, di sini juga ini bukan bermaksud untuk menyerang isi ibu ini ya. Ini sudah tertulis di media. Kalau misalkan benar seperti itu kan, ini pengakuan dari ibu ini sesudah diperiksa di Polda Jabar, pengakuan si tetangga Arigi ini berbeda sesudah diperiksa di polisi. Kan di publik mungkin menyatakan, ya melihat Arigi, ya di jam sekian. Kan mungkin seperti itu ya teman-teman. Kita hanya membahas dari apa yang sudah tertulis dan ada narasumbernya. Seperti itu. Beberapa waktu, yaitu sosok tetangga Arigi bernama Ibu Dewi muncul ke publik teman-teman. Yaitu aku juga melihat di wawancara misteri Mbak Suci. Nah, Ibu Dewi ini sempat menerangkan, menjelaskan, membuat statement kesaksiannya melihat seorang tersangka Arigi berada di tempat kerjanya. Sebagai informasi, Ibu Dewi ini adalah tetangga pemilik warung yang berada di samping konter handphone tempat Arigi bekerja. Bu Dewi mengaku bahwa Bu Dewi ini sering dititipi pemilik konter handphone untuk melihat karyawan, termasuk Arigi, anak tersangka Ibu Mimin ini, teman-teman. Nah, teman-teman, Bu Dewi ini mengaku melihat Arigi atau anak dari Ibu Mimin ini pulang ke konter handphone jam 11 malam di tanggal 17 Agustus 2021 di malam hari. Berarti di malam tanggal 18, malam pembunuhan Ibu Tuti dan Amel. Menurut Ibu Dewi, dia mendengar rolling door saat Arigi masuk ke konter handphone. Nah, di sini yang menjadi pembahasan yang aku simak dari sekian banyak para YouTuber atau separuh para YouTuber membahas tentang keterangan ini. Bahwa menurut Bu Dewi, ia juga mendengar suara rolling door saat Arigi masuk ke konter handphone. Ada yang mengatakan membahas, apakah benar melihat Arigi tersebut masuk atau keluar? Ada juga yang percaya keterangan ini. Ya, nanti kita simak saja di pengadilan. Benar dan tidak akan diuji semuanya. Karena di pengadilan itu adalah biji dari sebuah masalah. Di sana diuji, jika berbohong, sama-sama berbohong, ya mungkin nanti itu urusan kepolisian, teman-teman ya. Baik. Setelah ditetapkan jadi tersangka, menurut keterangan Danu, Arigi turut terlibat dalam pembunuhan Tuti Suhartini pada 18 Agustus 2021 lalu. Ini pengakuan tersangka, bukan saksi lagi. Kecuali kalau pengakuan saksi, pasti akan ditelusuri dulu. Ini pengakuan tersangka, Danu ini pelaku, bagian dari pelaku di dalam kasus Subang ini. Mengakui, nih, Yosep CS terlibat, si A, si B, si C disebutkan oleh pelaku, bukan oleh saksi, seperti itu. Nah, menurut Ramdano, Arigi ada di TKP bersama adiknya Abi Aulia dan juga Mimin ada di sana menurut keterangan tersangka Danu. Di sisi lain, kesaksian Danu tersebut juga memang dibantahkan oleh adanya dua saksi teman Arigi. Disinilah kasus Subang makin memanas dan kemarin ada perdebatan juga dari 3 kuasa hukum, yaitu dari kuasa hukum Yoris,
kuasa hukum Danu dan juga kuasa hukum dari keluarga Pak Yosep Hidayah. Nah, bahkan dua saksi ini, yaitu teman Arigi itu sempat dihadirkan kuasa hukum Arigi, yaitu Rohman Hidayat. Selain dua temannya, seorang pemilik warung bernama Ibu Dewi mengungkap kesaksian seolah mematahkan bahwa Arigi tidak di TKP. Baik, ini kesaksian dari 3 saksi ya, Ibu Dewi dan juga kedua teman Arigi. Tapi pengakuan dari tersangka, bukan saksi, yaitu Danu, bahwa Arigi, Abi, dan juga Ibu Mimin dan Yosep berada di TKP waktu malam pembunuhan. Ini perdebatan sengit teman-teman ya. Namun keterangan tetangga Arigi tersebut ya sempat juga dipertanyakan oleh kuasa hukum Ramdhanu Ahmad Taupan. Kami melihat katanya dan kami menduga bahwa yang disampaikan ibu ini menurut kami kok terlalu offside ya, seperti itulah. Ahmad Taupan khawatir, sangat khawatir keterangan ini dari tetangga tersebut, yaitu mengenai keberadaan Arigi itu adalah keterangan palsu. Wajar ya perdebatan dari kuasa hukum. Pak Rohman Hidayat menyebut statementnya adalah Danu ini bohong. Bang Taupan statement ke saksi Ibu Dewi ini ditakutkan adalah kesaksian keterangan palsu. Wajar teman-teman. Karena apa? Semua kuasa hukum pasti akan mengeluarkan statement untuk membela kliennya. Oleh karena itu, kuasa hukum Ramdhanu itu pun sempat meminta agar Bu Dewi juga turut diperiksa kepolisian. Tak lama setelah itu, benar saja, ternyata Ibu Dewi, tetangga Arigi itu diperiksa di Polda Jabar. Namun, ada yang janggal saat tetangga Arigi itu diperiksa polisi di Polda Jabar. Jika Bu Dewi yakin dengan kesaksiannya bahwa keberadaan Arigi ada di konter handphone di malam pembunuhan itu. Lantas, pengakuan tetangga Arigi tersebut justru berbeda saat diperiksa polisi. Berarti di media menyatakan seperti itu dengan keyakinan dia, jamnya sudah tahu melihat Arigi mungkin masuk atau keluar konter handphone tersebut, tapi ketika diperiksa di kepolisian sudah berbeda lagi. Berat ini teman-teman. Berat kalau sudah berhadapan dengan penyidik ketika diperiksa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Waduh, bisa-bisa ditahan kan? Karena berbohong menutupi masalah kasus atau masalah tersangka seperti itu. Ya, kemarin juga memang masalah ini sudah dibahas juga ya oleh Anjas di Thailand tentang masalah Ibu Dewi ini. Apakah katanya ibu benar melihat Arigi yang membuka rolling door-nya? Apakah benar ibu melihat Arigi menjembur handuknya? Ini kan harus jelas teman-teman. Yang membuktikan nanti adalah ya CCTV. Ini kan kabarnya sudah disita oleh pihak kepolisian dan juga mungkin keterangan dari bosnya Arigi tersebut. Karena dalam hal ini memang kita juga kalau misalkan mendengar dari keterangan-keterangan ini banyak yang janggal juga, entah menutupi, entah mungkin ya tetangga, namanya juga tetangga teman-teman dan juga teman ya. Pastilah seorang teman itu akan membela juga atau menutupi sedikit mungkin, atau juga apalagi tetangga ya yang sudah sehari-hari melihat kegiatan atau kehidupan di sana, otomatis meskipun tidak melihat, wah itu sudah Arigi keluar mungkin. Kan seperti itu. Apakah melihat keluar atau masuknya seorang Arigi ini, si ibu ini kan seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Semoga kasus ini cepat clear ya. Dan semoga kepolisian diberikan kemudahan. Besok lusa hari Rabu, kabarnya seperti itu, akan ada rekonstruksi. Bukan pra lagi, tapi rekonstruksi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Bye-bye.